kita masuk pada acara inti, kuliah umum dan talk show. Konseling keluarga sebagai pencegahan kenakalan remaja di Kota Ternate yang akan dipandu langsung oleh Sahmardan Ishak, Ketua Bidang Organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ya, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk memandu acara pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala habibana al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, peserta kuliah umum dan talk show yang sama-sama berbahagia, telah hadir di tengah-tengah kita Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyaan. Langsung saja kita sapa nama beliau, Dr. Bakar Jibat SAG PD. Assalamualaikum Ayahanda. Bagaimana kabar? Anda sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian ada Dekan Fakultas Agama Islam. Langsung saja kita sapa nama beliau, Dr. Nahdia Ahmad MPD. Assalamualaikum Bunda. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Kemudian ada Ketua dan Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Zulkifli Haji Saleh, SOS MSI, dan Ibu Nurul Zakia SKOMI MSOS. Assalamualaikum Bapak Zul dan Ibu Nurul. Sehat ya? Alhamdulillah. Peserta kuliah umum dan talk show yang sama-sama berbahagia. Langsung saja kita mulai kuliah umum dan talk show dengan tema konseling keluarga sebagai pencegahan kenakalan remaja di Kota Ternate. Dan sudah hadir bersama kita kedua narasumber yang akan berbagai ilmu dengan kita semua. Langsung saja kita sapa dan kita persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Ada pemateri kita atau narasumber kita yang pertama, Ibu Hajasida S. Bahmid, SPDI MPD. Biasa beliau ini kalau sama-sama di Kementerian Agama, kami menyapa beliau dengan sebutan Ummi. Langsung saja kepada Ummi kami persilahkan untuk mengambil tempat di depan. Assalamualaikum Ummi. Bagaimana kabar Ummi? Khair ya Ummi ya? Alhamdulillah. Oke. Karena pemateri kita yang pertama sudah berada di tengah-tengah kita, kita undang juga pemateri kita yang kedua, ada Bapak Mawardi Jamaluddin MPD. Langsung saja kita undang untuk mengambil tempat di depan. Pada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum Bapak. Sehat ya Pak ya? Tambah ganteng saja. Tapi tidak kalah cantik dengan Umi. Masya Allah. Iya. Ya, baik. Peserta kuliah umum dan talk show yang sama-sama berbahagia. Sebelum kita masuk pada pembicaraan terkait konseling keluarga sebagai pencegahan kenakalan remaja di Kota Ternate, alangkah baiknya saya membacakan dulu CV kedua narasumber kita. Dan saya mulai dari narasumber yang pertama, Ibu Hajasida S. Bahmid, SPDI, MPD. Beliau, Umi kita ini, beliau sementara menempuh studi program S3 ya, Bunda ya, di program studi pendidikan anak usia dini. Oh, pendidikan anak usia dini dan psikologi juga ya katanya. Psikologi. Psikologi, Masya Allah, hebat sekali Bunda. Iya. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, kemudian kemudahan supaya bisa mencapai gelar doktornya. Amin. Beliau ini dalam keseharian sebagai pegawai kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara dengan jabatan sebagai penyusun program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, Ketua BKMT Badan Koordinator Majelis Taklim Wilayah Provinsi Maluku Utara. Badan kontak
Ya, badan kontak, mohon maaf ya, badan kontak ya, Masya Allah, ya luar biasa sekali. Kemudian tim dai juga di Kamtibmas, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Polda Maluku Utara, Masya Allah, luar biasa ya bunda kita ini. Kemudian penyiar rutin di RRI Pro 1 Kota Ternate, di ruang mimbar agama Islam, dan penyiar rutin renungan Ramadan ya bunda ya. Masya Allah, luar biasa ya. Juga beliau aktif sebagai narasumber utama di siaran Gamalama TV dan di ruang Taman Kolbu dan Mutiara Hati. Ada tiga. Mutiara Hati. Jadi Mutiara Hati tidak hanya ditonton di sinetron. Oh gitu ya. Tapi juga ada Mutiara Hati, Taman Kolbu, dan Halo, engkau di mana? Aku di sini. Oh, Masya Allah. Jadi daripada menonton sinetron yang bikin sakit hati, lebih baik nonton saja Bunda di Mutiara Hati. Luar biasa ya. Oke. Kemudian beliau juga sebagai konseling psikologi rutin di Lapas Perempuan dan Anak, rehabilitas narkoba Lapas Jambula, kemudian bimbingan mental dan rohani di Rutan Jambula. Masya Allah, luar biasa sekali ya pemateri kita yang satu ini. Kemudian kita ke pemateri kita yang kedua yang juga tak kalah hebat. Ada Bapak Mawardi Jamaluddin MPD. Beliau ini merupakan lulusan S1 dan S2 dari Universitas Negeri Malang. Dan sekarang sebagai staf pengajar bimbingan konseling di Institut Agama Islam Negeri Ternate. Yang insya Allah akan membersamai kita pada acara ini. Ya baik, peserta kuliah umum dan talk show yang sama-sama berbahagia. Mengingat karena acara ini adalah acara talk show, maka dan bersifat virtual karena memang situasi dan keadaan pandemi yang belum selesai, maka sudah tentu kita punya beberapa hal yang perlu sampaikan dalam acara ini. Yaitu yang pertama, peserta harap untuk mengisi daftar hadir di link yang telah dikirim oleh host. Jadi nanti daftar hadir dikirim oleh host dikirim di chat room. Kemudian peserta mengikuti acara ini sampai selesai karena link sertifikat juga akan dikirim ke chat room. Baik, peserta kuliah umum dan talk show yang sama-sama berbahagia. Perlu kita ketahui bersama bahwa tumbuh kembangnya remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa dibanggakan. Mengapa? Kita lihat bersama bahwa perilaku kenakalan remaja sangat sulit diatasi. Di mana kita sering melihat di berita televisi, radio, mendengar di radio, bahkan media sosial. Banyaknya remaja yang terlibat seperti tawuran, narkoba, pemerkosaan, dan lain-lain. Padahal remaja yang seharusnya menjadi kader-kader penerus bangsa, kini tidak bisa lagi menjadi jaminan untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, dalam hal ini, bagaimana konseling memandang persoalan ini? Nah, langsung saja, karena peserta semua pasti sudah penasaran dengan kedua pemateri kita yang akan menyampaikan materi. Kita langsung saja serahkan kepada pemateri kita yang pertama, Ibu Haja Sida Bahmid. Kepada Ibu, waktu 20 menit dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor 4 sudah membuka acara ini dengan sangat spektakuler. Ibu Dekan yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, para peserta talk show yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita meraup ilmu melalui berbagai media. Salah satunya adalah talk show yang kita lakukan sekarang ini. Tidak ada tujuan tanpa ada ikhtiar. Dan tak akan ada yang namanya ikhtiar tanpa kita letakkan tujuan. Ini opening saya. Dan ayo kita lakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang lain. Karena hari esok kita akan menikmati apa yang kita lakukan hari ini dan orang lain itu tidak akan nikmati. Pandemi bukan segalanya. Saya ulangi lagi, pandemi bukan segalanya untuk menutup pintu keilmuan kita. Ikhtiar yang kita lakukan salah satunya adalah bagaimana kita menggerakkan pola pikir kita. Bagaimana kita bisa memberikan investasi kebaikan kepada orang lain. Bagaimana mungkin salah satunya adalah di lingkungan kita. Siapa mereka? Inilah keluarga. Keluarga itu adalah penentu di mana tata letak kehidupan seseorang itu bisa bergeser kepada hal yang baik ataupun hal yang buruk dalam tanda kutip. Tak lupa saya mengajak kepada kita untuk menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang agung yang pernah dihadirkan oleh Allah. Dan kalaupun kita tidak pernah bertatap muka dengan Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yakini bahwa apa yang Rasulullah isyaratkan kepada kita untuk memulai dari diri kita, ibda binafsi, insya Allah pada diri kita masing-masing kita akan lakukan itu, tentunya dengan tujuan yang saya sudah ungkapkan pada opening tadi. Para peserta yang saya hormati, rekan narasumber yang berbahagia, terima kasih Adek moderator, Adek Nyong. Oh iya, Adek Nyong. Pokoknya acara hari ini mau sukses dan tidak sukses tergantung dari beliau. Ini konseling. Berbicara tentang konseling, berarti salah satu penentu adalah bagaimana kita berkaca diri. Kita semua ketika berhadapan dengan cermin, ada satu titik noda di cermin itu. Dan ketika kita berdiri, noda itu tepat di mata kita. Atau ketika kita duduk, pun tepat di mata kita, pasti ada gerakan dari tubuh kita untuk membersihkannya. Maka sebagai seorang konseling, ini nanti diuraikan lebih kuat lagi oleh beliau, saya lebih kepada ke psikologinya. Karena lebih banyak berhadapan dengan para pelaku. Bil khusus mereka yang ada di lapas perempuan dan anak, mereka yang ada di lapas Jembula, dan mereka yang ada di rutan. Dan juga para siswa, para anak, baik itu anak yang di bawah umur, baik itu para remaja, baik itu orang tua, dan juga tidak ketinggalan ibu-ibu perempuan yang tersakiti pun saya layani. Dan insya Allah siapapun dia, kita semua pasti menjadi seorang konselor. Kita pasti memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Para peserta yang berbahagia, saya ingin menyampaikan apakah konseling itu. Apakah konseling itu sama dengan konsultasi? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Terkadang
banyak orang yang tidak memperhatikan. Kalau di sini ada salah satu teori yang dikemukakan oleh Bourke, itu konseling mengidentifikasi hubungan personal antara konselor dengan klien. Konselor dengan klien itu bisa terjadi di mana saja. Bukan hanya pada saat dia membutuhkan atau pada saat dia mendapat sebuah masalah. Coba kita perhatikan, kita ke bank. Ada yang namanya kita temukan konselor, ada yang namanya klien. Tetapi berbeda istilah. Ada yang pelayan, ada yang dilayani. Ini sama tujuannya sebenarnya. Tetapi kadang kita salah mengemukakan persepsi. Nah, salah mengemukakan persepsi, salah mengemukakan pemahaman, inilah yang membuat benturan-benturan kecil. Sehingga lambat laun, hari semakin hari, bulan semakin berganti bulan, sampai pada bertahun-tahun, orang berada pada titik masalah yang tidak pernah ada penyelesaiannya. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Selanjutnya, konseling itu untuk mencapai tujuan bagaimana penentuan diri melalui emosional. Para peserta yang saya hormati, orang melakukan apa saja kalau tidak ada dorongan emosional, ini mungkin berada pada tahap jalan di tempat. Maka untuk pemahaman emosional itu ada emosional positif dan ada emosional negatif. Emosional positif itu yang dia punya suara selalu nadanya 100% di atas. Dia kasih salam saja, Assalamualaikum. Padahal bisa dengan emosional yang perlahan-lahan, yang positif. Assalamualaikum. Seberat apapun beban yang dia terima, sebesar apapun beban masalah yang dia hadapi, tetap dia menunjukkan emosional positifnya. Assalamualaikum. Orang Ternate bilang, biar tulang putih, yang penting jangan mata putih. Nah, ini punya orang Ternate bilang, dia punya mangale sangat luar biasa. Artinya syariat. Syariat itu harus dipegang. Ini orang yang tidak seagama dengan kita. Tetapi ketika dia mengeluarkan teori, itu sangat masuk di akal. Makanya kita harus belajar tidak hanya pada satu titik. Sama ibarat kata begini nih. Dapat menerjemahkan sebuah ayat, tidak hanya berhenti di situ. Masih ada lanjutan ayat berikutnya. Ibarat kata kita menaiki anak tangga pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai pada akhirnya kita sampai pada lantai yang ketiga. Masya Allah. Baik, para peserta sekalian yang saya hormati. Kemudian disertai juga dengan teorinya Mapiar ya. Ini mengatakan bahwa konseling itu dirangkaikan dengan kegiatan pokok bimbingan terhadap klien. Ya, ini mulai sudah mulai pada khusus ya. Ada tatap muka, ada sentuhan fisik, ada percakapan aktif, ada rangkaian cerita, ada kegiatan sosial. Ini saya ambil 5 item yang sangat saya lakukan setiap saya memberikan konseling kepada mereka-mereka yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, tatap muka. Para peserta sekalian, kalau kalian punya keinginan untuk menjadi seorang konselor, apa yang harus dilakukan? Yang paling utama adalah penampilan. Itu yang utama. Penampilan. Sama seperti kita menjadi dosen. Sama seperti kita menjadi guru. Tidak bisa urak-urakan. Ente kalau tidak mandi, jangan coba berdiri di depan kelas. Kalau berdiri di depan kelas, itu punya percaya diri yang sangat luar biasa. Karena biar serapi apapun rambut, pasti kelihatan dalam wajah itu. Ya, mungkin di kedua pelupuk mata ini, ada yang namanya gumpalan yang disebut dengan tai mata. Dan ini menjatuhkan derajat. Yang kedua, penampilan berdiri di depan kelas dengan pakaian yang tidak disetrika. Masya Allah.
ada klien kita, siswa kita pasti akan memperhatikan. Antara dua dia punya prediksi. Prediksi yang pertama, mohon maaf yang masih lajang. Dia tidak terurus dengan pasangannya. Yang kedua, kesiangan. Maka kalau disebut kesiangan masih mending, masih enak di telinga. Tapi kalau dia rubah sedikit, kasihan dulu. Masya Allah, ini lebih parah lagi. Jadi penampilan, innallaha jamilun yuhibbunal jamal. Allah itu indah. Keindahan Allah itu susah kita mau menerangkan. Keindahan Allah itu susah untuk diuraikan. Ibarat kata kita melihat di sekeliling kita, tidak ada yang bisa menciptakan pohon. Menanam iya, tapi untuk menumbuh kembangkan pohon itu beranjak dari bibit, kemudian muncul dengan pepohonan, lalu kemudian beranting, lalu kemudian ada bunga, beranjak kemudian berbuah, lalu kemudian seterusnya. Tidak ada, hanya kecuali Allah yang Maha Kuasa. Nah, keindahan Allah ini susah untuk kita terapkan. Lalu kemudian sentuhan fisik, inilah yang paling penting. Bil khusus, ini tema kenakalan remaja untuk saya pribadi, para peserta sekalian. Tidak ada yang namanya remaja nakal, tidak ada. Yang ada adalah remaja yang memiliki kekurangan atau sentuhan kasih sayang. Sehingga mereka ini melakukan segala sesuatu. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ketika dia melakukan apa yang kalian sebutkan kenakalan, perbuatan yang tidak, sebenarnya kalau kenakalan terlalu miris ya, ekstrim. Disebutkan kenakalan terlalu ekstrim. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur, kita masih tetap mengecap pendidikan. Ada yang S1, S2. Halo, coba melihat mereka yang orang tuanya lengkap tapi ekonominya tidak cukup. Orang tuanya tidak ada, kemauan anak itu ada. Coba kita menatap di sekitaran kita. Atau mungkin teman-teman kalian di kelas, Masya Allah, punya masalah uang semester belum dibayar. Punya masalah mendapat beasiswa, tapi terbentur dengan waktu yang diberikan, dan lain sebagainya. Jangan dipikir sebelah kanan saya tidak punya masalah. Masalah banyak, dia bilang. Ini jujur. Jangan dipikir beliau tidak punya masalah. Semua kita punya masalah. Kembali kepada kita yang menyelesaikan masalah itu dengan cara kita masing-masing. Yang berikut adalah percakapan aktif. Percakapan aktif ini sangat dibutuhkan oleh klien. Saya kasih contoh. Ketika saya menyapa mereka yang ada di lapas. Yang di lapas, data terakhir yang saya terima, yang terkurung, yang menjadi narapidana, mereka adalah yang perempuan itu berjumlah 16 orang. Anak-anak jumlahnya 8 orang. Kasus kemarin yang terakhir, yang lagi viral kurang lebih 1 bulan yang lalu, mereka bermain TikTok. Nah, bermain TikTok dengan apa? Karena terkontaminasi mengkonsumsi narkoba. Siapa yang syuting mereka? Yang syuting adalah ibunda mereka. Keluarga. Masa depan anak tergantung dari bagaimana orang tuanya. Sehingga dalam konsep Islam itu diberikan satu aturan yang sangat jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita, mamin mauludin illa yuwaladu alal fitrah, fa abawahu, au yuhawidanihi, au yumajjisanihi, au yunassiranihi. Ini adalah aturan. Tergantung orang tuanya yang memberikan titik kepada selembar kertas masa depan anaknya. Ini keluarga. Yang berikut, percakapan aktif ini, Masya Allah, saya lakukan begini deh. Ketika masuk, ada peserta
yang masuk tetapi tidak bisa diberikan hukuman dengan kejelasan karena tidak bisa mengeluarkan kalimat yang bisa dijadikan sebagai sebuah hukum. Dia tidak jujur. Bagaimana agar supaya dia jujur? Butuh konselor yang punya keahlian. Ya, Pak ya. Butuh konselor. Saya tadi bincang-bincang ke beliau, sudah pernah masuk di lapas, katanya belum. Baik, kita atur waktunya, kita nanti akan kolaborasi. Karena beliau lah yang lebih tepat bekanya. Nah, ketika kita berhadapan dengan mereka, itu yang pertama sekali adalah sentuhan fisik. Biar dia muka tarabai, itu tetap dipuji cantik. Jadi kalimat verbal, ini di tayang berikut. Kalimat verbal itu sangat menentukan. Ada verbal, ada non-verbal. Ini terkait dengan sentuhan fisik. Jadi harus tetap disentuh. Ibu Kalapas itu selalu bilang bahwa, Umi, kalau kami sentuh mereka lari. Karena mereka takut akan diberikan seabrek pertanyaan. Maka bagaimana cara menyentuhnya? Nah, inilah yang kurang dilakukan oleh seorang konselor. Sama seperti ketika kita mendapati mahasiswa yang memiliki masalah, maka kita harus melakukan pendekatan psikologi secara langsung dengan mahasiswa tersebut. Sama seperti seorang guru, ketika mendapati siswanya yang lagi murung, harus didekati dengan secara individu. Tapi jarang dilakukan. Maka inilah tadi Bapak Wakil Rektor tadi sudah mengatakan bahwa Maluku Utara itu termasuk peringkat yang tinggi dalam kenakalan remaja. Sebelum mereka remaja, ya mereka anak-anak dulu. Maka siapa yang harus diperhatikan? Yang ini yang harus diperhatikan. Lalu kalian mahasiswa ini sudah berada di tahapan mana? Masih dalam tahap remaja. Tetapi remaja yang masa pubertasnya sudah matang. Bukan lagi masa pubertas ece-ece, bukan. Itu yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya adalah rangkaian cerita. Rangkaian cerita inilah harus kita ungkapkan bagaimana supaya dia jujur mengemukakan apa yang dia lakukan, kenapa yang dia harus melakukan itu, apa sebabnya, kapan dia melakukan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang seputar harus kita memberikan kepada klien kita. Maka teman-teman sekalian, yang didekati itu adalah penuh kasih sayang. Saya kasih contoh, anggap saja dia napi. Di sini ya, jangan di luar. Maaf, ceweknya maaf, saya minta maaf. Jadi begini, Assalamualaikum. Masya Allah, saya ingat wajah ganteng begini, ingat ada teman Umi satu, tapi subhanallah sekarang dia sudah sukses. Yang seperti ini, dia akan bertanya, dia di mana, siapa namanya. Pertanyaan itu bukan lagi dari kita, tapi pertanyaan itu akan muncul dari klien kita. Orang yang kita hadapi. Ini sudah mulai gampang. Tapi kalau pertama sekali, kita mulai datang langsung, bagaimana kau nganapi pakai itu narkoba? Jangan terboleh. Percaya, 3 bulan sekalipun atau 3 tahun sekalipun tidak akan pernah kita temukan kenapa dia melakukan ini. Karena kalimat verbal yang pertama, pendekatan kita yang pertama sudah salah. Keterkaitan ini kurang lebih 20 item, saya cuma sampaikan kurang lebih 5 ini karena ini sangat luar biasa. Kemudian kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini sangat menentukan. Kita tidak bisa menceritakan satu masalah kalau kita tidak bersosial. Saya tidak bisa menceritakan orang lain kalau saya tidak pernah mendatangi beliau. Tidak bisa. Ini namanya mengarang cerita. Kalau sudah karang cerita pasti akan fitnah jalan. Kalau sudah fitnah jalan pasti akan terjadi yang kalian sebutkan kenakalan. Kenakalan bukan hanya kenakalan remaja. Banyak tuh orang tua juga nakal. Ada ayah yang memperkosa anaknya, mau disebutkan apa? Kenakalan orang tua. Jadi jangan. Ini adalah mereka tidak atau kurang menemukan kasih sayang di dalam keluarganya. Maka saya sering katakan meja makan keluarga itu adalah penentu di mana keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Meja makan.
Meja makan adalah meja tempat kita komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Meja makan, disitulah orang tua akan tahu persis anaknya punya masalah atau tidak. Meja makan. Tapi sekarang meja makan itu ada di jalan, ada di kantin, ada di teman, di kamar kos-kosan, dan lain sebagainya. Ini kotak ajaib yang sudah bisa menghubungkan antara satu dengan yang lain. Bahkan disebut video call tatap muka sekalipun itu sudah bisa terselesaikan. Tadi Pak Wakil Rektor tadi bilang dia trauma yang namanya Zoom. Beliau bilang dia takut tentang Zoom. Padahal ini adalah salah satu alat canggih ketika pandemi ini muncul dan ini segala sesuatu bisa terselesaikan. Berikutnya, nah ini kesimpulannya bahwa konseling adalah sebuah proses wawancara yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada seseorang agar dapat berkembang dalam kehidupannya. Hasil dari konseling itu, si klien itu harus berubah. Berubah perilaku, berubah pola pikir, berubah yang lainnya. Harus ada hasil. Nah, sesudah, coba slide berikut. Ini, tujuan konseling ini ada berbagai macam yang saya ingin berikan lebih mengarah lagi kepada refleksi. Kepada refleksi. Kalau refleksi, teman-teman sekalian, ada salah satu kegiatan refleksi yang saya lakukan di lapas Jambula. Ada tiga susun kertas, ini secara psikologi. Tiga susun kertas itu diberikan kepada klien. Kertas yang paling belakang itu kita tulis, hari ini engkau akan berubah. Kertas yang kedua kosong, kertas yang ketiga bentuknya rumah. Ini memiliki makna psikologi yang sangat berarti sekali. Intinya adalah ketika kita melakukan sesuatu bimbingan, konseling kepada klien kita, yang diingat adalah yang pertama, bagaimana kita mengatur kalimat yang baik agar tidak menyinggung perasaan si klien. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengetahui kenapa dia terselubung pada persoalan itu dengan teknikal dua, yaitu kalimat verbal yang kita pakai dan action kita yang disebut dengan non-verbal. Yang ketiga, agar supaya klien kita itu memiliki tujuan kehidupannya menjadi baik, maka yang tidak boleh kita bersentuhan dengan permasalahan yang sangat menyejukkan hatinya, yang sangat membuat hatinya meronta-ronta. Misalnya sudah tahu dia punya masalah karena perpisahan orang tua, perceraian orang tua dan lain. Karena itu adalah bagian dari bagaimana mengoyak kehidupan dia menjadi kenakalan. Dan yang terakhir, yang kelima, agar supaya kita tetap bersentuhan tatap muka dengan dia, menunggu kedatangan kita, menciptakan rasa rindunya kepada kita sebagai konselor, maka yang kalian lakukan adalah menitipkan sebuah kalimat dengan tidak menentukan titik, tetapi harus ada komanya. Ini teknikal yang paling utama agar supaya kita menjadi seorang konselor, dan kedatangan kita akan ditunggu besok, dan besok lagi. Yang lebih utama lagi, terakhir, yang lebih utama lagi ketika, mohon maaf, kebetulan saya di Daikam Tipmas, sudah viral di mana-mana, ada anggota kepolisian yang kemarin terpapar radikal, orangnya itu saya yang bina. Selama dengan saya, tidak ada peristiwa yang aneh yang dilakukannya. Karena pendekatan. Tetapi di luar dari saya, itu hampir 85% laporan bahwa semua yang dilakukan itu aneh-aneh. Sampai pada akhirnya dia keluar dari rumah saya dengan baik-baik ketika kerja kurang lebih 5 hari di Polda Maluku Utara. Ini bukan lagi hal yang tersembunyi, kita perlu viralkan. Akhirnya beliau keluar dan sudah tertangkap.
Pemicunya adalah bagaimana dia berhasil menciptakan satu orang dia bisa merekrut 20 orang di belakangnya, akhwat terutama yang berjilbab agar menjadi rentetan rantai-rantai berikutnya. Ini miris. Maka kita harus buka wacana baru bahwa hari ini tidak merupakan hari yang terakhir. Hari ini adalah start untuk bagaimana kita di hari esok jangan lagi berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti ini. Ini opening dari saya, mudah-mudahan kita bisa kembangkan melalui percakapan selanjutnya, dan insya Allah apa yang saya sampaikan ini bisa dikembangkan melalui tanya jawab atau wawancara yang berikutnya. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, peserta kuliah umum dan talk show yang sama-sama berbahagia, itulah kita sudah mendengarkan pemaparan narasumber pertama yang telah menyampaikan banyak hal terkait dengan konseling keluarga, dan itu banyak beliau lebih ke pengalaman karena memang basicnya beliau banyak langsung bersentuhan dengan para narapidana dan lain-lainnya. Kemudian sebelum kita ke banyak hal, kita langsung saja dulu ke materi kita yang kedua untuk memaparkan materinya kepada Bapak Mawardi, dipersilahkan.